Merasa Islam, merasa Muslim. Para kadang kinasiku sekalian, di dalam pengkajian diri sejati di era milenium ini, teliti dan jelilah, buka pikiran, buka hati, dan buka syahwat dengan kesadaran yang sesadar-sadarnya. Jangan mudah percaya kalau belum mengalami dan merasakan sendiri, serta menyaksikan sendiri ada banyak jebakan emen di dunia ini yang dibuat oleh para ahli politik zaman dulu, bahkan saudara-saudari kita sendiri di zaman sekarang yang belum tercerahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, urusan dunia engkau lebih tahu, tata cara beribadah ikutilah caraku. Yang menjadi beberapa pertanyaannya sekarang adalah, bila pegangan kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, kenapa kita tidak mengikuti tata cara beribadahnya Rasulullah ketika di Gua Hiro? Apa yang dilakukan Rasulullah di Gua Hiro sehingga beliau bisa menerima wahyu Allah? Waktu itu belum ada Al-Quran dan tata cara sholat seperti sekarang loh. Kenapa tidak bertafakur di Masjidil Haram? Kenapa Rasulullah menetap di Madinah, tidak kembali ke wilayah Mekah? Apakah karena Mekah sebagai wilayah musuh bebuyutan Nabi Muhammad? Apakah mungkin Nabi Muhammad secara tersamar memperingatkan umatnya agar tidak terkecoh karena terpesona oleh situs Ibrahim di Masjidil Haram? Kenapa disebut Masjidil Haram? Apakah ada kaitannya dengan surat At-Taubah ayat 107 dan 108? Dan ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta. Surat At-Taubah ayat 107. Jangan engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Surat At-Taubah ayat 108. Bila kita bersedia membaca catatan kaki Al-Quran dan terjemahannya di Departemen Agama Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu, yang dimaksud dalam surat At-Taubah ayat 107 adalah seorang pendeta Nasrani yang bernama Abu Amir, yang ketika itu sedang membawa tentara Romawi dari Syria. Orang Arab jahiliyah menunggu mereka di masjid yang mereka dirikan. Namun ternyata Abu Amir mati di Syria. Dia tidak jadi datang sehingga tidak jadi perang. Sedangkan di dalam surat At-Taubah dikatakan telah memerangi Allah dan Rasul-Nya seperti telah terjadi perang. Surat At-Taubah adalah satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang tidak diawali basmalah atau bismillah. Surat At-Taubah menceritakan kemusyrikan dan kemunafikan orang-orang Arab jahiliyah, bukan mengisahkan perang dengan kaum Nasrani. Para pendeta Nasrani di Madinah sudah beriman kepada Allah dan mengakui kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kota Madinah pada zaman itu, golongan Yahudi, Nasrani, dan golongan Islam hidup berdampingan. Madinah artinya madani, mapan. Apakah mungkin pendeta Nasrani Abu Amir yang sudah beriman kepada Allah mau bersekutu dengan golongan penyembah berhala? Pada zaman jahiliyah, konon kabarnya bangunan utama di kota Mekah adalah Masjidil Haram. Bangunan serbaguna selain untuk kegiatan ibadah juga dipergunakan untuk kegiatan lain, seperti untuk berkumpul, untuk
bertransaksi, bisnis, dan lain sebagainya. Konon sejarahnya, sewaktu perang Badar, Masjidil Haram itu dipergunakan oleh kaum musyrikin untuk menghimpun kekuatan serta dipergunakan untuk menunggu pasukan yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Pertanyaan berikutnya, benarkah Allah melarang sholat di Masjidil Haram? Seandainya benar Allah melarang sholat di Masjidil Haram, ini luar biasa, bro. Karena berarti selama ini umat Islam terkecoh. Edan tenan. Romo. Para kadang kinasiku sekalian, coba renungkan ini. Seandainya saya sebagai ustadz atau kiai, seandainya saya sebagai guru atau seorang pembimbing, lalu saya mengajarkan hal yang salah, kemudian digugu atau dipercaya, diyakini, atau ditaati dan ditiru, maka kesalahan itu akan terus berlanjut dari generasi pertama ke generasi berikutnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan dosanya saya? Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh? Maka siapakah yang lebih jahat dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Akan kami beri ganjaran pada mereka yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan seburuk-buruknya siksaan. Begitulah Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ngeri banget ya. Seandainya benar Allah melarang sholat di Masjidil Haram, jangan-jangan Allah akan membuktikan kebenaran Al-Quran melalui azab yang pedih, musibah, wabah, pertumpahan darah, dan bencana alam. Dan sepertinya ini sudah terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Pertanyaannya, kenapa dan mengapa Rasulullah menganjurkan belajar ke negeri Cina, tidak menganjurkan belajar ke Mekah? Ada pelajaran apa di Cina? Apakah Cina lebih banyak ilmunya? Tenan. Timur dan Barat adalah milik Allah. Kemanapun kau menghadap, di sanalah wajah Allah. Begitulah surat Al-Baqarah ayat 115 di dalam Al-Quran menjelaskan. Kenapa diharuskan hanya menghadap ke Barat? Kalau tidak, dianggap kafir, musyrik, syirik. Sedangkan ayatnya berkata begitu. Ada apa ini? Mengapa selama ini kita tidak pernah berpikir hingga ke hal pertanyaan ini? Apa karena kebodohan kita? Atau karena takut, lalu terpaksa diam? Atau ego, pamrih arogan kitalah yang senantiasa menghadapkan wajah kita ke barat dan melupakan wajah timur, utara, dan selatan. Sehingganya pikiran, hati, dan syahwat kita buta, tidak pernah melihat cahaya yang terbit dari timur. Ataukah mungkin karena Rasulullah sangat arif ya, sehingga bisa memprediksi bahwa sepeninggalan beliau akan muncul kembali kemusyrikan-kemusyrikan di Mekah yang kemudian meluas hingga ke Jawa Dwipa. Lupa atau memang tidak tahukah sabda Rasulullah bahwa kelak sepeninggalan beliau umat Islam pun akan terpecah belah menjadi sekian. Ternyata benar kan? Setelah beliau dan para sahabatnya wafat, muncul ilmu fikih, ilmu usuluddin, ilmu kalam. Kemudian umat Islam pun terpecah dalam mazhab-mazhab. Moral jahiliyah pun muncul kembali, terutama pada masa Bani Umayyah. Kemudian diperparah oleh Bani Abbas. Masjidil Haram pun dijadikan komoditas bisnis, sumber devisa, bahkan dipolitisir.
Sehingga ibadah haji di situs Ibrahim seolah-olah hukumnya menjadi wajib sebagai rukun Islam. Apakah kita umat Ibrahim ataukah umat Muhammad? Wong edan bagu dikatain sesat. Itu tuh. Awas, hati-hati, jangan sampai tersesat. Edan tenan. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Rabb-nya. Barang siapa mencari Allah keluar dari dirinya sendiri, maka dia akan tersesat semakin jauh. Berarti bila kita mencari Allah ke Mekah, India, Cina, Inggris, Jawa, apakah akan tersesat? Adakah ayat-ayat Al-Quran dan kitab-kitab yang lain yang menyatakan Tuhan ada di Mekah, India, Cina, Inggris, Jawa, dan lain-lain? Sucikanlah rumahku, janganlah kamu mempersekutukan aku dengan apapun. Sucikanlah rumahku, rumahku yang dimaksud tidak dikatakan di Mekah, India, Cina, Inggris, Jawa, dan lain-lain sebagainya. Yang pasti, kita tidak boleh mempersekutukannya dengan apapun. Dan yang jelas, aku bertahta di dalam Baitul Ma'mur yang berada di dalam kepala Adam. Aku bertahta di dalam Baitul Muharram. Itu rumah tempatku berdiri di dalam dada Adam. Aku bertahta di dalam Baitul Muqaddas atau Maqdis yang merupakan tempat suciku yang berada di dalam kelamin Adam. Apakah ini kurang jelas atau tidak jelas? Bila Baitullah atau rumah Tuhan dibuat dari batu atau bata atau beton atau semen atau tanah, lalu Allahnya seperti apa? Lagi pula, apakah ini tidak mempersekutukan Allah? Apakah ini tidak musyrik? Allah menciptakan jin dan manusia agar beribadah hanya kepadanya. Dan khusus untuk yang disebut manusia, aku ciptakan manusia dengan cara yang sempurna. Karena penciptaannya sempurna, berarti bahan dasarnya juga pasti sempurna kan? Yaitu Dat yang maha sempurna. Setelah aku sempurnakan kejadiannya, aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Berarti Dat Allah bersemayam di dalam setiap ciptaannya, terutama di dalam diri manusia. Baik mata belo maupun mata sipit, hidung mancung maupun pesek, kulit hitam, putih, coklat maupun kuning atau abu-abu sekalipun. Tidakkah terpikirkan hal ini oleh kita selama ini? Katanya kita cerdas. Kalau dibilang dungu, goblok, bodoh, tidak mau, marah. Maunya dikatain super cerdas. Kecerdasan pikiran kita tidak sampai di kebagian ini. Lalu apa gunanya? Apa manfaatnya? Para kadang kinasiku sekalian, Dat Allah bisa berada di dalam semua makhluk ciptaannya. Misalnya di dalam bunga yang berwarna-warni, sehingga tampak indah. Dat ilahiyah menjadi tersembunyi di dalam semua makhluk ciptaannya, seperti halnya biji gandum. Setelah menjadi roti, biji gandumnya tidak tampak lagi. Namun dat gandumnya tetap ada tersembunyi di dalam roti. Iya apa iya, hayo? Di sisi lain, Dat Allah meliputi segala sesuatu. Berarti alam semesta termasuk planet bumi kita ini, tempat kita berada ini, ada di dalam jubah Allah. Kita semua tenggelam atau bakok dalam Tuhan. Bila jubah Allah itu bulat seperti bola, maka kita semuanya seperti berada di dalam bola. Yang kemanapun kita menghadap, baik ke kiri, ke kanan, ke atas maupun ke bawah, di sanalah wajah Allah. Dia ada di mana-mana, namun dalam keesaannya, dia tidak kemana-mana. Percayalah. Di dalam setiap rongga dada anak Adam, aku ciptakan suatu mahlike yang disebut dada. Dalam dada ada kolbu, dalam kolbu ada fuad, dalam fuad ada sagofa, dalam sagofa ada sir, di dalam sir ada aku, tempat aku menyimpan rahasia. Aku tidak ada di bumi, aku tidak ada di langit, tapi aku berada di dalam kolbu mukmin yang benar.
Iqra kitab bako kafa binapsika al yauma alaika hasbi. Bacalah kitab yang kekal, saudara-saudariku yang senantiasa dimuliakan Allah. Bacalah kitab yang kekal yang berada di dalam diri kalian sendiri, agar terbuka seluruh hisab. Allahu batinul insan, al insanu dohirullah. Allah itu batinnya manusia. Manusia adalah wujud realitasnya Allah. Al insanu siri wa ana siruhu. Rahasia kalian adalah rahasiaku. Laya firalahu ghairullah. Yang mengenal Allah hanya Allah. Arabtu robbi birobbi. Aku mengenal Tuhan melalui Tuhan. Romo ma'araf naka hakko ma'rifataka. Aku tidak mengenal engkau kecuali sampai sebatas pengetahuan yang engkau perintahkan. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Man arofa robbahu fakot jahilan nafsahu. Barang siapa mengenal Tuhannya, maka dia merasa dirinya bodoh. Man tolabal maolana bigoiri nafsi fakot dolalan baida. Barang siapa mencari Tuhan keluar dari dirinya, maka dia akan tersesat semakin jauh. Kenapa? Kenapa dan mengapa kita tidak mau peduli akan ayat-ayat tersebut? Kenapa? Kenapa dan mengapa? Pak Web, benarkah yang Pak Web informasikan bahwa kita bisa bertatap muka secara langsung dengan Allah dan manunggal abadi secara sempurna dengannya? Kalau kurang yakin dengan informasi dari saya Web, mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 1 yang berbunyi Alif Lam Mim. Mengapa? Mengapa ayat ini kok dibaca? Mengapa ayat ini kok tidak dibaca alam atau alim? Kenapa harus dipisah sehingga berbunyi alif lam mim? Percayalah, hanya Allah yang mengetahui arti maksudnya. Yang mengetahui Allah hanya Allah. Huruf alif adalah milik Allah, jadi hanya Allah yang tahu. Huruf lam adalah milik Rasul atau utusan, yaitu ruh Allah, yang tak lain dan tak bukan adalah hidup. Maka untuk bisa mengetahui arti maksudnya lam, kita harus mengenal hidup dulu. Dan huruf mim adalah milik Muhammad sebagai insan manusia maksudnya. Antara alif dan mim ada lam. Antara Allah dan manusia ada apa? Ayo. Romo, ada sir kadangku. Ada kesadaran rasa cinta kasih sayang maksudnya. Dan kesadaran rasa cinta kasih sayang itu adalah gerak-geriknya hidup. Hidup itu ruh atau datnya Allah yang diutus tinggal di dalam setiap kedirian makhluk. Sir dalam hal ini berperan sebagai utusan, sebagai pembawa berita, sebagai naluri, sebagai insting atau generator, dan bisa juga sebagai mikroprosesor, penerima dan pengelola data. Setelah sir ada dat, ada ruh Tuhan atau hidup. Setelah dat ada sifat. Arti maksudnya, tidak ada satu makhluk pun yang dapat bercakap-cakap dengan Allah kecuali dengan Rasul atau utusannya, yaitu ruhnya sendiri yang tak lain dan tak bukan adalah hidup yang seumur hidup menggerak dan menggerikkan kita. Sungguh, aku tidak mengenal doa seorang hamba jika tidak melalui Rasulku. Petunjuk Allah itu melalui sir dan sifat. Artinya, arti maksudnya melalui kesadaran rasa cinta kasih sayang. Sir, arti maksudnya adalah kesadaran. Dat, arti maksudnya adalah rasa. Sifat, arti maksudnya adalah
cinta kasih sayang. Jadi, sir dat sifat itu adalah kesadaran rasa cinta kasih sayang. Kesadaran rasa cinta kasih sayang inilah gerak-gerik hidup yang menggerakkan tubuh dan menggerakkan pikiran, hati, syahwat kita selama hidup ini. Romo, bukan melalui bisikan di telinga, bayangan di mata, serta halusinasi di angan-angan. Jadi, bila ingin berjumpa dan manunggal dengan Tuhan, hancur luluhkan dulu dirimu sendiri dari keakuan ego pamrih arogan kita. Tutup seluruh panca indera, khususnya mata dan telingamu, alias nonaktifkan pikiran, hati, dan syahwat. Seperti yang teramat sering saya informasikan di hampir video-video saya di Putra Romo channel ini. Hanya dengan begitu, keakuan Tuhan, yaitu ruh Tuhan atau hidup di dalam diri kita akan muncul memperlihatkan jamalnya. Aku dan aku saling bertemu dan berdialog. Demikianlah apa yang dilakukan Musa selama 40 hari dan 40 malam. Sehingga Musa bisa menerima wahyu 10 perintah Tuhan. Demikian juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Gua Hiro hingga menerima wahyu berturut-turut termasuk Al-Quran. Ngapain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro? Apa saja yang dilakukannya? Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segala sesuatu ada pembersihnya. Pembersih kolbu adalah dzikir. Apa itu kolbu? Kolbu adalah bagian dalam pikiran, hati, dan syahwat yang tidak tersentuh oleh noda kemelekatan. Apa itu dzikir? Dzikir adalah berasal dari kata dzakara atau yadukur, yang memiliki arti perbuatan dengan lisan seperti menyebut atau menuturkan atau mengatakan sesuatu agar supaya selalu ingat, tidak lupa maksudnya. Jadi, dzikir kolbu itu berarti maksud mengingat dengan pikiran yang bersih, menyebut dengan hati yang bersih, dan memuji dengan syahwat yang bersih secara berulang-ulang atau terus-menerus alias tiada henti. Siapa yang disebut, apa yang diingat, apa dan siapa yang dipuji, tak lain dan tak bukan hanya Dat Maha Suci hidup, bukan yang lain selain itu. Kalau dilakunya patrap samadhi manunggal jati secara berulang-ulang atau terus-menerus alias tiada henti. Manusia itu sesungguhnya dalam keadaan tidur, ketika mati baru dia terbangun. Begitulah sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, untuk bisa manunggal jati harus bisa mati sebelum mati terlebih dahulu, agar supaya kesadaran ruhnya atau hidupnya bangkit, sehingga bisa berkomunikasi dengan Dat Maha Suci hidup. Romo nyuwun pangestu lan pengayoman kanthi Teguh Rahayu Slamet. Namun pepatah lama mengatakan, tak jumpa maka tak kenal maka tak cinta, dan tak cinta maka tak sayang maka tak iman. Lalu bagaimana caranya kita mengenal Allah, Pak Web? Kemana kita harus mencarinya, dan di mana kita bisa menemuinya agar supaya bisa manunggal jati dengannya? Apakah harus ke Mekah yang ada Ka'bah dan Gua Hironya, ataukah ke negeri Cina yang banyak ilmunya? Apakah sedemikian jauhnya Dat Maha Suci hidup itu berada? Kalau sejauh itu, apakah kita tidak tersesat nantinya? Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Dat Maha Suci hidup itu ada di Mekah atau di Cina dan sebagainya. Perhatikan firman-firmannya berikut ini. Katakanlah bahwa aku dekat. Surat Al-Baqarah ayat 186. Lebih dekat aku daripada urat leher. Surat Al-Kahf ayat 16.
zat Allah meliputi segala sesuatu. Surat Fusilat ayat 54. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Surat Al-Hadid ayat 4. Kami telah mengutus seorang utusan ke dalam dirimu. Surat At-Taubah ayat 128. Di dalam dirimu, apakah engkau tidak memperhatikannya? Surat Az-Zariyat ayat 21. Tuhan menempatkan diri antara manusia dengan kolbunya. Surat Al-Anfal ayat 24. Di dalam diri manusia ada cahaya yang maha melihat. Surat Al-Qiyamah ayat 14. Allah akan membimbing dengan cahayanya kepada cahayanya bagi siapa yang dia kehendaki. Surat An-Nur ayat 35. Di dalam setiap rongga anak Adam, aku ciptakan suatu mahligai yang disebut dada. Dalam dada ada kolbu, dalam kolbu ada fuad, dalam fuad ada sagofa, di dalam sagofa ada sir, di dalam sir ada aku. Aku tidak berada di bumi, aku tidak berada di langit, tapi aku berada di dalam hati orang-orang yang beriman. Aku bertahta di dalam Baitul Makmur yang berada di dalam kepala Adam. Di dalam kepala ada otak atau ubun-ubun. Di dalam ubun-ubun ada manik. Di dalam manik ada budi. Di dalam budi ada nafsu. Di dalam nafsu ada sukma. Di dalam sukma ada rahsa. Di dalam rahsa ada aku. Aku bertahta di dalam Baitul Muharram, itu rumah tempatku, berdiri di dalam dada Adam. Di dalam dada ada hati. Di antara hati ada jantung. Di dalam jantung ada budi. Di dalam budi ada angan-angan. Di dalam angan-angan ada sukma. Di dalam sukma ada rasa. Di dalam rasa ada aku. Aku bertahta di dalam Baitul Muqaddas atau Maqdis yang merupakan tempat suciku yang berada di dalam kelamin Adam. Kelamin maksudnya adalah penis atau kontol. Di antara penis atau kontol ada pelir atau peler. Di dalam pelir atau peler ada nutfah atau mani. Di dalam mani ada madi. Di dalam madi ada wadi. Di dalam wadi ada manikem. Di dalam manikem ada rasa. Di dalam rasa ada aku. Itulah Baitullah yang sejati. Tidak dibuat dari batu atau bata, atau semen atau tanah, tapi dibuat Allah itu sendiri yang harus kita bersihkan. Lalu kita jaga kebersihannya agar supaya tidak dijadikan sarang setan dan iblis-iblis. Edan tenan. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal Tuhannya, maka dia merasa dirinya bodoh. Barang siapa mencari Tuhan keluar dari dirinya sendiri, maka dia akan tersesat semakin jauh. Konon kabarnya, ini bukan hadis Rasulullah, namun dipopulerkan oleh Al-Ghazali. Kita harus ingat bahwa hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dipermasalahkan setelah 100 tahun Nabi wafat. Waktu itu mulai tampak adanya gejala-gejala pemalsuan hadis yang muncul di wilayah sebelah timur pada saat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sebagai Khulafa Ar-Rasyidin yang kelima. Umar bin Abdul Aziz memerintah Ibnu Syihab As-Suri untuk menghimpun sunnah-sunnah Nabi Muhammad dan membukukannya menjadi beberapa eksemplar. Selanjutnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirimkan satu buku kepada setiap pejabat di wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Buku hadis pertama kali muncul setelah 200 tahun Nabi Muhammad wafat melalui perdebatan panjang antar kelompok kepentingan.
Jadi wajar bila ada hadis-hadis qudsi ataupun hadis-hadis Nabi yang dibuang atau mungkin ada juga yang diberi bumbu. Kita tidak tahu itu karena kita hidup di zaman sekarang, bukan di zaman itu. Kenyataannya memang benar, mencari dan mengenal Tuhan bukan perjalanan ke Mekah dan lain-lain, melainkan perjalanan melalui penelusuran tanda-tandanya. Sedangkan untuk menuju kepadanya, mulai dari alam lahiriah hingga ke alam batiniah. Karena Allah adalah al-batin, artinya rumahnya di dalam diri, kitabnya juga berada di dalam diri. Kitab sejati atau guru sejati ada di dalam diri kita. Perhatikan firman Tuhan berikut ini. Rama nyuwun pangestu lan pengayoman kanthi teguh rahayu slamet. Perhatikan firman-firman Tuhan berikut ini. Dialah Jibril yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam kolbumu atas izin Allah. Surat Al-Baqarah ayat 97. Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang nyata di dalam hati orang-orang yang diberi ilmu dan hanya orang-orang durjana yang mengingkari ayat-ayat kami. Surat Al-Ankabut ayat 49. Dia, Allah, akan memberi petunjuk kepada hatinya. Surat An-Tagabun ayat 11. Sesungguhnya Al-Quran yang mulia berada pada kitab yang terpelihara dan tidak tersentuh kecuali oleh mereka yang disucikan. Surat Al-Waqiah ayat 77, 78 dan 79. Kolbu mukmin, otak, hati dan kelamin itulah Baitullah yang hakiki, yang harus dibersihkan kemudian dijaga kebersihannya secara terus-menerus dan bersungguh-sungguh. Bila pikiran, hati dan kelamin kita bersih, jalan menuju Tuhan terbuka lebar, bebas hambatan. Dan ingat, Allah adalah al-batin. Rumahnya dan kitabnya ada di dalam diri, yaitu Baitul Ma'mur atau otak, Baitul Muharram atau hati, dan Baitul Muqaddas atau maqdis atau kelamin. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus bisa mati sebelum mati agar kesadaran ruh suci kita bangkit untuk bisa berkomunikasi dengan Maha Suci. Ruh suci berasal dari Dat Maha Suci. Apapun yang terjadi, ruh suci tidak akan kena polusi duniawi. Ruh suci tetap suci sehingga bisa berkomunikasi dengan Maha Suci. Aku pernah berada di Mekah mencari Tuhan di Baitul Ka'bah, dari Barus ke Kudus hingga payah. Akhirnya aku menatap hatiku sendiri. Di sana kulihat dia, namun terlihat samar. Lalu aku berpikir, apa yang menjadikan samar? Dan aku juga melihatnya di sana, namun juga terlihat samar. Kemudian aku ingin menghapus samar itu, dan aku pun melihatnya di sana. Dia tidak berada di tempat lain selain 3 tempat, yaitu otak atau Baitul Ma'mur, hati atau Baitul Muharram, kelamin atau Baitul Muqaddas. Yang menjadikan dia terlihat samar adalah noda yang mengotori otak, hati dan kelamin. Kemudian segera aku membersihkan 3 Baitullah ini yang ternyata benar tidak berada di tempat lain selain 3 tempat, yaitu otak Baitul Ma'mur, hati Baitul Muharram, kelamin Baitul Muqaddas. Tentang hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bacalah kitab yang kekal yang berada di dalam diri kalian sendiri. Tentang hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan tidur, ketika mati baru dia terbangun.
Maksudnya harus bisa mati sebelum mati. Tentang hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, urusan dunia engkau lebih tahu, tata cara beribadah ikutilah caraku. Tentang hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata juga, berpeganglah pada Al-Quran dan Sunnah. Saya ulangi lagi ya. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, kalau pegangan kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa dan mengapa kita tidak mengikuti tata cara beribadahnya Rasulullah ketika di Gua Hiro? Apa yang dilakukan Rasulullah di Gua Hiro sehingga beliau bisa menerima wahyu Allah? Waktu itu belum ada Al-Quran dan tata cara sholat seperti sekarang. Sekarang ada banyak pesantren-pesantren dimanapun tersebar. Namun, apa? Kenapa? Kenapa tidak di Masjidil Haram? Kenapa Rasulullah menetap di Madinah? Tidak kembali ke wilayah Mekah? Apakah karena Mekah sebagai wilayah musuh bebuyutan Nabi Muhammad? Apakah mungkin Nabi Muhammad secara tersamar memperingatkan umatnya agar tidak terkecoh karena terpesona oleh situs Ibrahim di Masjidil Haram? Apakah ada kaitannya dengan surat At-Taubat ayat 107 dan 108? Yaitu, dan ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta. Surat At-Taubah ayat 107. Jangan engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Surat At-Taubah ayat 108. Mari kita merenung. Mari, kenapa begitu? Mengapa begini? Saudara, saudariku yang dimuliakan Allah, barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Barang siapa mencari Tuhan keluar dari dirinya sendiri, maka dia akan tersesat semakin jauh. Inti dasarnya, bagi seorang muslim, sebagai bahan rujukan untuk mencari dan mengenal Allah di dalam semesta alam adalah firman-firman Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menciptakan jin dan manusia agar beribadah kepadanya, dan Allah menciptakan manusia dengan cara yang sempurna. Aku ciptakan manusia dengan cara yang sempurna. Surat At-Tin ayat 4. Berarti bahan dasarnya juga sempurna, yaitu Dat Maha Suci atau Dat yang maha sempurna, yaitu Roh Suci atau Roh Kudus atau Gusti, yang dalam istilah Jawanya berarti maksud guru sejati yang sering saya bahasakan sebagai hidup. Setelah aku sempurnakan kejadiannya, aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Surat Al-Hir ayat 29 dan Asyad ayat 72. Berarti dat Allah berada di dalam diri setiap manusia, baik mata belo maupun mata sipit, hidung mancung, hidung pesek, kulit hitam, kulit putih, coklat maupun kuning. Ada dat Allah di dalamnya, yaitu Roh Suci atau Ruh Kudus atau Gusti, yang istilah Jawanya berarti maksud guru sejati yang sering saya bahasakan sebagai hidup. Dat Allah juga berada di dalam semua makhluk ciptaannya. Misalnya di dalam bunga yang berwarna-warni dan makhluk-makhluk lainnya. Dat ilahiyah menjadi tersembunyi di dalam semua makhluk ciptaannya. Seperti halnya biji gandum. Setelah menjadi roti, biji gandumnya tidak nampak lagi. Namun dat gandumnya tetap ada tersembunyi di dalam roti. Di sisi lain, dat Allah meliputi segala sesuatu. Berarti alam semesta termasuk planet-planet bumi yang kita tempati ini berada di dalam jubah Allah.
Kita semua tenggelam atau bakok di dalam Tuhan. Bila jubah Allah itu bulat seperti bola, maka kita semuanya seperti berada di dalam bola yang kemanapun kita menghadap, baik ke kiri, ke kanan, menghadap ke bawah atau ke atas, di sanalah wajah Allah. Dia ada di mana-mana, namun dalam keesaannya dia tidak kemana-mana. Percayalah, percayalah. Di dalam setiap rongga anak Adam aku ciptakan suatu mahligai yang disebut dada. Dalam dada ada kolbu, dalam kolbu ada fuad, dalam fuad ada sagofa, dalam sagofa ada sir, di dalam sir ada aku, tempat aku menyimpan rahasia. Al-insanu siri wa anna siruhu, rahasia kalian adalah rahasiaku. Allahu batinul insan, al-insanu dohirullah. Allah itu batinnya manusia. Manusia adalah realitas Allah. La yari falahu goirullah, yang mengenal Allah hanya Allah. Arabtu robbi birobi, aku mengenal Tuhan melalui Tuhan. Man arofa nafsahu fakod arofa robbahu, barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Man arofa robbahu fakot jahilan nafsahu, barang siapa mengenal Tuhannya maka dia merasa dirinya bodoh. Man tolabal maulana bigoiri nafsi fakot dolalan baida, barang siapa mencari Tuhan keluar dari dirinya maka dia akan tersesat semakin jauh. Ikro kitabako kafa binapsika al yauma alaika hasbi, bacalah kitab yang kekal yang berada di dalam diri kalian sendiri. Kurang jelaskah? Kurang pastikah? Edan.